Oke teman-teman, sekarang kita masuk bagian yang keempat pada modul 4, akses file node.js. Node.js mengizinkan kita untuk mengakses file dan direktori yang terdapat di dalam sistem operasi dengan menyediakan fungsi mode fs untuk menggunakan kelas-kelas maupun fungsi-fungsi yang terdapat di dalam modul fs. Kita perlu mengimpor modul tersebut terlebih dahulu menggunakan kode var fs sama dengan require buka kurung tanda petik fs tutup kurung titik koma, menulis data ke dalam file. Modul fs menyediakan fungsi write file dan write file sync untuk menuliskan data ke dalam file. Fungsi write file digunakan untuk not blocking IO, sedangkan write file sync menggunakan not blocking IO. Contoh penggunaan fungsi write file dapat terlihat pada kode berikut ini. Oke teman-teman, kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Kita buat lagi file baru. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Hasil di layar menunjukkan bahwa proses pembuatan file data.txt berhasil dilakukan. Jika sebelumnya file dengan nama tersebut sudah ada di dalam direktori aktif, maka isi file lama akan ditimpa isi file tersebut. Adalah seperti yang bisa dilihat di layar. Jika Anda ingin menggunakan metode blocking IO, kodenya dapat ditulis seperti berikut ini. Oke, kita buat lagi file baru ya. Hasilnya dapat terlihat di layar ya teman-teman. Selain menggunakan dua fungsi proses penulisan data ke dalam file juga dapat dilakukan menggunakan objek WriteStream. Mula-mula objek WriteStream perlu dibuat menggunakan fungsi create_write_sync. Setelah itu proses penulisan akan ke dalam file dilakukan dengan memanggil metode write dari objek tersebut. Perhatikan script berikut ini.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Untuk menambah data ke dalam file yang sudah ada tanpa menimpa isinya, gunakan fungsi append file. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan fungsi tersebut. Oke, kita buat lagi file baru ya teman-teman, dengan nama berikut. Kita akan pelajari bagaimana cara membaca data dari dalam file. Untuk membaca data dari dalam file, kita dapat menggunakan fungsi read file atau read file sync. Fungsi read file akan membaca data secara asinkron menggunakan metode not blocking IO, sedangkan read file sync akan membaca data menggunakan metode blocking IO. Contoh kode berikut ini menunjukkan penggunaan fungsi read file. Perhatikan di layar. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Data di dalam file juga dapat dibaca menggunakan objek read stream. Untuk membaca data, objek stream perlu dibuat menggunakan fungsi create read stream. Setelah itu kita perlu menangkap data yang dibaca dengan cara mendefinisikan fungsi callback. Untuk event data dapat objek tersebut berikut. Ini adalah contoh kode yang menunjukkan cara membaca data dari file melalui objek stream. Ketikkan contoh program berikut ini. Oke, buat lagi. Oke, seperti ini hasilnya ya teman-teman ya. Jika ingin menggunakan fungsi read file sync, kode perlu diubah menjadi berikut ini. Oke teman-teman, kita buat lagi file baru ya. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Data di dalam file juga dapat dibaca menggunakan objek read stream. Untuk proses baca data, objek read stream perlu dibuat menggunakan fungsi create read stream. Setelah itu, kita perlu menangkap data yang dibaca dengan cara mendefinisikan fungsi callback. Untuk event data pada objek tersebut, berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan cara membaca data dari file melalui objek stream. Ketikkan contoh program berikut ini. Oke, kita buat lagi file baru ya.
Oke, seperti ini hasilnya teman-temannya. Menyalin file terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyalin file di dalam Node.js. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode type dari objek fs create read stream. Perhatikan contoh program berikut ini. Oke, kita buat lagi file baru ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini ya. Kode di layar akan menyalin file data.txt ke data baru.txt di dalam direktori aktif. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyalin file adalah dengan mengeksekusi perintah dari sistem operasi secara langsung menggunakan fungsi expect yang terdapat di dalam modul child process. Perhatikan program di layar. Oke teman-teman, kita buat lagi file baru ya. Jika Anda bekerja di lingkungan Windows, maka perintah di atas perlu diubah menjadi seperti berikut ini. Oke, seperti ini ya teman-temannya. Berikutnya adalah kita belajar bagaimana cara memindahkan file. Sebelum kita memindahkan file, terlebih dahulu kita buat dulu sebuah folder di dalam folder aktif ya teman-teman. Oke, kita buat folder baru dengan nama newdir. Setelah kita membuat nama folder barunya, di bagian luar terdapat sebuah file baru dengan nama mufile ya teman-teman ya. Selanjutnya kita ketikkan script programnya ya teman-teman. Oke teman-temannya, kita cek dulu ya. Kode di layar akan memindahkan file data baru.txt di dalam direktori aktif.
ke sebuah direktori new-dir yang terdapat di dalam folder aktif. Kita lihat ya teman-teman. Ini ya, data baru.txt. Di sini data.txt sudah tidak ada lagi ya teman-teman, karena sudah berpindah di dalam direktori aktif new-dir. Selain menggunakan cara di layar, kita juga dapat menggunakan sil_.process untuk memindahkan file. Oke, kita buat file baru. Mau file 1.js file. Oke teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk modul 4 sudah selesai. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.